Put, ini udah jam segini kamu belum makan siang loh. Gimana kalau kita makan di luar aja? Aku belum lapar. Ya udah kalau kamu nggak mau makan di luar, saya delivery makanan ke sini aja ya. Ntar saya kasih tahu ke OB biar dia tunggu di bawah, terus dia siapin makanannya, terus kamu bisa makan di sini. Ya, sebentar. Kamu makan sekarang ya. Apa perlu saya izin sama semua karyawan di sini kalau saya mau nyuapin calon istri saya? Enggak. Enggak usah. Enggak usah. Hah? Aku berangkat dulu ya, Ma. Tadi kayaknya Atta bete deh gara-gara lihat aku dijemput sama Raffi. Kayaknya mulai besok aku nggak perlu deh antar jemput kamu lagi, Cid. Kamu kan satu kantor sama Atta. Mestinya kamu bareng dong, pergi ke kantornya bareng Atta. Ya juga sih, Raf. Ya tapi kan gue nggak mungkin bareng sama Atta tiap hari. Yang ada gue jadi omongan orang lagi. Ntar mereka ngomong, Atta sama Citra kan udah pisah, udah cerai, kok masih bareng-bareng lagi? Ya tapi kan, kamu nginep di rumahnya Atta. Ya iya sih, tapi tujuan gue nginap di rumahnya Atta itu ya cuman karena gue pengen sama anak gue, sama Raisya, gue pengen bareng sama dia terus. Udah itu aja. Tapi Cid, kamu sempat kepikiran gak sih? Mama kamu tuh punya tujuan lain pas ngasih kamu nginep di rumahnya Atta. Mertua gue maksudnya. Iya juga sih, Raf. Bisa jadi. Ya tapi gue gak mau mikirin soal itulah. Intinya kalau misalnya emang mereka berdua ada tujuan lain, ya gue gak peduli. Yang gue pikirin tuh sekarang gue pengen bareng sama Raisya, udah. Ya sebenarnya sih. Aduh udah deh, Raf. Bisa gak kita gak usah bahas soal itu dulu? Gue males mikirnya. Pun kalau emang mertua gue sama si Atta itu punya tujuan lain, ya gue gak peduli. Yang gue pikirin sekarang tuh adalah Raisya. Udah, diizinin buat nginap aja, buat ketemu sama Raisya, gue udah bersyukur banget. Nah itu doang di pikiran gue sekarang. Gak ada yang lain. Permisi Bu, ini ada makanan yang dipesan sama Pak Pino Bu, katanya disuruh antarin ke rumah Bu Putri. Taruh aja Mas. Baik Bu. Makasih ya. Sama-sama, permisi Bu. Makanan yang dipesan sama Vino semuanya makanan kesukaan aku. Tapi nggak tahu kenapa aku tetap nggak selera buat makan. Cuman karena udah dibeliin, aku harus hargain dia. Pangeran.
Put, kamu kenapa? Dari berbagai minuman yang ada, kenapa sih kamu beliinnya minuman itu? Waktu itu Pangeran pernah cerita ke saya kalau kamu paling suka sama nih, Putri. Putri. Soalnya gue takut ntar gue lembur sampai malam. Kan susah nyari kendaraan umumnya. Udah gitu gue harus mampir lagi kan ke apartemennya Tristan. Gue harus ambil baju. Iya ya, nanti aku bakal jemput. Ya udah gue ke dalam. Ata tunggu. Lo kenapa sih, Tak? Dari tadi mukanya jutek banget. Lo gak suka Raffi jemput gue di rumah lo? Mau gue suka atau enggak, bukan urusan lo lagi, ngerti? Putri, tunggu Putri. Kamu kemana? Hah? Aku butuh waktu sendiri, nggak usah ikutin aku. Saya nggak akan biarin kamu sendiri di situasi seperti ini. Ya. Ya tapi aku butuh waktu sendiri, Vino. Oke, maafin saya kalau sikap saya keterlaluan. Tapi please, maafin saya, ya. Kamu tahu kan gimana hancurnya perasaan aku sekarang? Semua hal yang ingetin aku sama Pangeran. Lo ngasih minuman coklat itu ke aku, Vino. Kayaknya terpukul banget ya. Oke, saya tahu sikap saya salah, saya nggak bermaksud apa-apa. Please maafin. Udah biarin saya sendiri. Lepasin. Saya nggak akan biarin kamu pergi Aku sebelum butuh kamu waktu maafin saya. sendiri. Please jangan ikutin aku, Vino. Saya anterin pulang. Biarin aku sendiri. Jangan ikutin aku, Vino. Putri. Putri, tunggu. Putri. Kamu kemana, Putri? Kenapa dia malah ke lantai atas? Sebenarnya Putri mau kemana? Vino? Lu ngapain di sini? Vin, bukannya kamu sama Putri? Terus Putrinya mana sekarang? Iya, tadi Putri naik lift ke lantai atas, tapi saya nggak tahu dia kemana. Saya nggak bisa cegah dia pergi tadi soalnya. Ya ampun, sebenarnya apa yang terjadi sih sama Putri? Oke, gini aja, nanti saya ceritain ya. Mendingan sekarang kita susul dia. Dia lagi sedih banget, jadi saya takutnya dia ngapa-ngapain di atas. Ya, ayo. Putri pasti ke rooftop. Gue takut kenapa-napa sama Putri. Kita harus cegah Putri. Atau pakai lift yang tadi. Ayo. Aku gak sanggup, sayang. Aku gak bisa tanpa kamu. Maafin aku, Pangeran. Gue gak mau ada di sini. Keluarin gue dari sini, gue gak mau ada di sini. Keluarin gue dari sini. Gue gak mau ada di sini, keluarin gue. Jangan bikin panik dong, Pangeran. Lo kenapa? Keluarin gue. Gue gak mau ada di sini, lo gak tau. Gue mohon, keluarin gue, keluarin gue. Jangan panik. Lihat gue. Tenang. Jangan panik, tenang, lihat gue. Lo gak apa-apa. Iya, tarik nafas pelan-pelan dari hidung. Lo buang lagi, jangan panik, lihat gue, tarik nafas. Iya, tarik nafas pelan-pelan dari hidung.
Ikutin gue, ikutin gue. Bahkan di dalam lift kayak gini pun, banyak kenangan kita berdua yang ngingetin aku sama kamu. Aku harus gimana? Aku gak kuat, Pangeran. Vino, sebenarnya apa yang terjadi sih? Putri itu ke rooftop kalau dia lagi ada dalam masalah. Ya. Jadi tadi Putri sempat marah ke saya. Karena saya kasih minuman favorit dia dan Pangeran. Tadi saya pikir dia bakal seneng kalau misalnya dia minum minuman itu. Tapi ternyata dia malah jadi sedih dan mungkin dia keinget sama Pangeran. Kalau kata gue ya, mending lu gak usah bahas tentang Pangeran dulu depan Putri. Karena gue yakin saat ini Putri tuh masih shock banget atas kematiannya Pangeran. Ya, semua kenangan manis indah Putri sama Pangeran udah gak ada gunanya lagi. Semua kenangan manis indah tentang Putri dan Pangeran itu cuma bikin hatinya Putri makin hancur. Iya, saya tahu saya salah. Mendingan sekarang kita fokus aja bantuin Putri supaya dia itu bisa move on. Dan jangan sampai kejebak di masa lalunya. Udah, Deta. Udah ya, gue yakin kok Vino pasti nggak bermaksud kayak gitu. Yang penting sekarang kita harus nemuin Putri dulu karena gue takut. Gue takut kalau Putri itu nekat ngapa-ngapain di atas.